Amin, haleluya. Beritahu orang sebelah, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Okey, jadi yang pertama saya akan baca ayat 8 dan ayat 9 jemaat Tuhan. Dan kita saling bersautan sampai ke ayat ke-20, boleh? Amin. Jadi kamu semua boleh melawan suara saya dengan satu mikrofon. Dan kamu boleh dengan suara yang nyaring untuk melaungkan sukacita kita pada bulan yang sangat istimewa untuk kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Pertama, okey. Jadi ayat pertama saya baca itu ayat 11. Okey. Hari ini telah ayat 8. Okey, laju saja. Haleluya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada pagi ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Tuhan, kami tahu Engkau lah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan itu yang sama juga yang kami sembah pada hari ini. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan ilahi yang agung itu. Pagi ini Tuhan saya berdoa, serahkan Tuhan. Agar nama Engkau dipemuliakan di tempat ini Tuhan. Nama Engkau ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Melalui firman Engkau yang akan dinyatakan pada pagi ini. Saya berdoa Tuhan untuk setiap kata-kata dan setiap ayat firman Tuhan ini akan memberikan makna dalam hidup kami, memberikan arti untuk kami mengenal akan kasih Bapa, kasih Tuhan itu yang sangat-sangat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini saya serahkan juga pribadi saya. Tuhan, saya serahkan saya sebab saya tidak memiliki apa-apa. Namun saya yang ada, cuma kerinduan saya ingin menyatakan kebenaran Engkau dan kebaikan Engkau. Dan kabar baik ini kepada seluruh jemaat Engkau Tuhan dan seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat yang mendengarnya Tuhan. Bukakan hati mereka, bukakan kehidupan mereka, akan mereka mengerti dan kebaikan dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini sekali lagi dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Amin. Sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada kita pagi ini saya akan meneruskan khotbah kita itu melodi Natal dan subtema saya pada pagi ini adalah para malaikat bernyanyi. Amin. Jadi inilah kerinduan kita, okey. Jadi kita sudah melihat kepada bacaan firman Tuhan pada pagi tadi, mari Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Sebelum kita menghuraikan mengapa kita jadikan melodi Natal satu seri yang sangat penting untuk bulan Desember ini, kerana
ada sesuatu yang istimewa untuk semua kita. Ada satu mujizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Boleh kita dengarkan lagu ini dulu, atau agar lagu ini menjadi satu kekuatan, satu pengertian dalam hidup kita. Okey, itu lagu Angel We Have Here on the High itu. Okey, boleh on dia. Okey, kita dengar lagu ini. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Habis ya? Oke. Amen, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, amen. Jadi kita ingin melihat apa makna dan translate dulu untuk dalam BM untuk Angel We Have Here on High ini. Oke, ada verse yang pertama yang kita lihat nanti. Oke, itu para malaikat kami dengar di tempat tinggi. Oke, menyanyi, manis menyanyi di dataran, di atas dataran, dan gunung-gunung yang menyahut, menggemarkan lagu mereka yang penuh dengan sukacita. Amen. Jadi para malaikat itu menyanyi dengan di satu dataran sangat tinggi, manis, suara yang sangat merdu. Amen.
Semalam kita tengok ada macam malaikat, sangat handsome kan semalam kan. Ada siapa ada tengok semalam? Dekat belakang sana kan. Saya dalam hati memang ada orang akan komen nanti, okay? Semasa kita ada parakan malam tadi kan. Haleluya. Dan ramai antara kita yang terlibat berjalan sebanyak 4 km semalam untuk parakan perayaan Christmas kita malam semalam. Amen. Siapa yang ada ikut semalam angkat tangan? Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Ada sesuatu yang kamu belajar semalam. Amen. Semua orang sangat bersukacita sehingga penuh padang trek padang Jubilee itu. MBKS itu penuh kan. Amen. Dan ramai orang yang datang dan mereka sama-sama menyanyikan lagu yang sukacita dalam Tuhan. Amen. Beginilah kita. Saya semalam, inilah keadaan yang mereka melihat menyanyi atas kelahiran Tuhan Yesus. Amen. Mereka dengan penuh dengan suara yang kedengaran. Amen. Amen. Dengan suara yang merdu mereka nyanyikan. Amen. Haleluya. Jadi coba kita tengok pada verse yang kedua, okey. Verse yang kedua, gembala, apakah punca Jubilee ini? Mereka bertanya, penyanyi lagu ini bertanya lagi, apakah punca Jubilee ini? Sehingga sangat meriah sekali. Amen. Macam semalam sangat meriah sekali. Amen. Haleluya. Itu sangat sukacita sekali semalam, dan saya sangat walaupun saya dalam permulaan saya Tuhan boleh saya jalan 4 km nanti lebih. Sebab sebelum itu sebelum saya pergi ke KL 2 minggu yang lepas, saya kena sakit lutut. Dalam kapal terbang 1 jam 40 minit saya sangat tidak tahan. Dan saya tak tahu apa punca saya kena sakit lutut. Dan pada hari semalam saya takut kena itu datang kembali dan menyebabkan saya tidak mampu berdiri lagi, amen, dan sakit. Dan hari ini saya dapat berdiri, saya tahu pekerjaan Tuhan ada dalam setiap kita yang memuji memuliakan nama Tuhan, amen. Haleluya, beritahu orang mujizat Tuhan ada dalam setiap pribadi kita, amen. Haleluya, haleluya. Jadi inilah verse yang kedua ni. Mengapa panjang nyanyian sukacita kamu? Dia kata, sangat lama saudara. Saya fikir kalau kita tidak letakkan kerinduan kita memuji Tuhan, 1 jam gereja tidak cukup sebenarnya, amen. Apabila kita memuji dan menyembah Tuhan yang mungkin kamu tidak lihat sekarang. Bila kamu melihat Tuhan datang satu hari nanti, kamu akan tidak berhenti memuji dan menyembah Tuhan, amen. Kamu akan sujud dan memuliakan nama Tuhan, amen. Inilah keadaan menggambarkan bagaimana penyanyi memberitahu berapa panjang sangat kamu menyanyikan sukacita. Dan kedua, apakah berita gembira? Okey, itu yang disoalankan dalam nyanyian yang verse kedua ni. Dan ingin mengilhamkan nyanyian surgawi ini, iaitu daripada yang kita dengar tadi. Amen. Sehingga ini menjadi satu nyanyian bagi mereka. Haleluya. Jadi inilah verse yang kedua ni. Verse yang ketiga kita lihat, okey. Dan bila mereka mari ke Bethlehem dan lihat. Dan bila melihat Tuhan menyanyi dan gembala itu melihat nyanyian itu, dan mereka terus pergi ke Bethlehem itu melihat benarkah apa itu terjadi di sana. Amen. Jadi mereka sendiri datang pergi ke sana, tergesa-gesa saya fikir. Amen. Saya fikir kalau gembala itu dapat berjalan daripada dan pergi ke itu, terpatut semalam saya tidak dapat berjalan untuk Tuhan. Amen. Saya bertanya sendiri kepada Tuhan. Jadi saya tahu inilah kerinduan hati gembala untuk melihat itu benar, juru selamat itu ada, kelahiran itu ada. Amen. Jadi mereka tahu sebab itulah yang akan menyelamatkan mereka. Itu akan menyelamatkan umat mereka satu hari nanti. Sehingga lahirlah raja yang baru lahir itu, Raja Yesus Kristus tentu. Amen. Lalu itu mereka datang. Kalau kita lihat pada verse yang keempat, okey, kita lihat dulu nyanyian arti lagu ini tadi, itu lihat dia terbaring di dalam palungan. Memang benar apa yang malaikat katakan itu memang terjadi. Amen. Kalau kita tidak memiliki iman, maka perkara itu kita boleh pergi ke sana. Amen. Kalau kita tak memiliki iman dalam Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Amen. Dan bagaimana kita tergesa untuk kita datang kepada Tuhan. Amen. Iman dan pengharapan kita mesti terletak sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Ini ada arti dan mereka melihat Maria Yusuf dan bantulah kami sambil hati kami mengangkat kasih kepada Tuhan. Amen. Inilah gembala ingin menyatakan kepada mereka, bantu mereka bagaimana kami menyatakan kasih kami kepada juru selamat yang lahir ini. Amen. Saudara, ini lagu yang sangat berarti untuk semua kita pada hari ini. Amen.
Amen. Dia bukan lagu saja, tapi dia arti yang sangat mendalam dalam kehidupan kita, saudara. Cuba kita lihat bagaimana banyak lagu Christmas yang dapat mereka tulis. Contohnya The Angel We Have Here on the High ini dipercayai pada abad ke-19 di Prancis, pada abad ke-19. Okay? Ini dinyanyikan. Berapa lama lagu ini sampai sekarang ini, amen. Lagu ini dinyanyikan di mana-mana, di mall, di dalam YouTube kita dinyanyikan, amen. Kerana dia ada maksud dan arti yang sangat mendalam dalam kehidupan orang Kristen, amen semua. Jadi oleh itu kita ingin melihat arti melodi Natal ini sangat berarti untuk orang Kristen, amen. Kita mesti melihat nyanyian ini menjadi satu kehidupan bagi kita. Bahwa ini kelahiran Tuhan. Inilah raja segala raja yang datang untuk kita, amen. Kita lihat pada itu bagaimana pop ada satu sejarah yang sangat penting itu tentang lagu Frasa yang Gloria and Excelsior ini tentang digunakan penyembahan sejak gereja tahun 130 Masihi, lama sangat. 130 Masihi lagu ini sudah dinyanyikan, okay? Sampai ke hari ini. 130 tahun Masihi ini sangat waktu yang sangat lama sehingga Teleporos memerintahkan agar gereja menyanyikan lagu ini, amen. Mereka setiap tahun menyanyikan lagu ini sebab mereka tahu juru selamat sudah hadir untuk mereka, amen. Telah menyelamatkan mereka, amen. Jadi ini di setiap waktu gereja dinyanyikan setiap tahun untuk lagu-lagu ini, amen. Jadi supaya kita mengingatkan kebaikan Tuhan, amen. Haleluya. Hingga ini menjadi satu perkara yang sangat penting dalam gereja supaya dinyanyikan setiap waktu dalam kehidupan kita. Contoh kita setiap hari, setiap waktu kita nyanyikan lagu ini kita mengingatkan kebaikan Tuhan, amen. Bukan hari bulan Desember ya kita menyanyikan, tetapi setiap waktu, terutama hari Desember inilah, amen. Hari Natal inilah yang sangat penting. Sehingga seorang komposer yang sangat pandai, itu nama James Chadwick ini, dia seorang yang pandai membuat lagu, komposer yang boleh mengarang lagu ini sehingga lagu ini dia ada ambil daripada buku Lukas ini tentang menyatakan nyanyian untuk malam kelahiran Yesus ini. Dia membuat lagu ini supaya ini dapat dinyanyikan. Supaya setiap kita dapat menghayati lagu ini dalam kehidupan kita. Amen. Sehingga kita akan lihat nanti kenapa lagu ini ditulis dengan begitu teliti. Amen. Dengan begitu bermakna bagi kita semua. Amen semua. Jadi ini perkara yang sangat penting, sejarah ini yang telah terjadi membuktikan pada kita bahwa nyanyian yang telah kita dengar tadi, ada 4 nyanyian yang sangat popular yang dinyatakan dalam siri ini tadi, ada sangat bermakna untuk kita nyanyian, tinggikan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, amen. Haleluya semua. Jadi lagu ini kita terus nyatakan ke dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, amen. Saudara dan saudari, kenapa melodi nyanyian lagu ini dinyatakan untuk orang Kristen supaya kita semua mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, kalau kita melihat kepada Yesaya 7 ayat 14 ini, okay? Yesaya 7 ayat 14 ini, yaitu sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, okay? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak lelaki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Buku Yesaya ini buku yang sangat lama. Yang akan menyatakan bahwa ada seorang perempuan muda yang akan mengandung. Ini nubuatan yang sangat lama. Ya. Saya nyatakan Yesaya 7:14 supaya kamu tahu nubuat ini satu nubuat yang telah dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Sehingga hari ini, okay, dalam Matius 1 ayat 23, Matius 1 ayat 23 itu sungguh menyatakan juga sama. Jarak ini sama. Maksudnya
buku saya menyatakan sesuatu akan terjadi. Bahwa ada seorang perempuan muda akan mengandung. Amin. Dan akan melahirkan seorang anak laki. Ini satu jangka masa yang dinubuatkan akan terjadi. Amin. Tetapi bila kita lihat firman Tuhan ini digenapi pada buku Matius. Dalam Matius 1 ayat 23. Amin. Nanti jarak waktu ini sangat lama. Saudara, kenapa saya beritahu kita semua ini? Supaya kita tahu bahwa nubuatan, apapun yang dituliskan dalam firman Tuhan ini akan terjadi. Amin. Dia akan terjadi. Amin. Sebab Yesus sudah datang untuk kita. Amin. Hari ini kita merayakan Natal sebab kita mengingatkan kelahiran Tuhan. Tuhan kita sudah lahir bagi kita. Namun hari ini khusus untuk kita supaya hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan, penuh dengan rasa bersyukur pada Tuhan. Oleh itu kita nyatakan melalui nyanyian kita. Melalui beberapa lagu ini yang ditulis supaya kita hidup untuk kita menyembah Tuhan. Amen. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, sekali lagi saya ingin katakan, katakan kepada kita semua, amin. Kalau kita lihat kepada Lukas 1 ayat 3, kenapa saya ingin tekankan ini dulu, supaya kita tahu, bukan kita cuma menyambut Christmas saja, tapi kita tahu tujuan utama kenapa Juru Selamat itu lahir dan datang ke dunia ini. Amen. Pertama kita lihat pada Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana? Ini suatu persoalan yang bagi orang yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena ini dia seorang yang perempuan yang belum berhubung dengan, dia bertunang saja, dia tidak berhubung. Bagaimana ini mungkin terjadi? Sangat sukar, tidak logik. Kalau mengikut biologi memang tidak akan terjadi. Amen. Karena aku belum bersuami, betul? Ini Maria. Saudara dan dalam Kristus, rancangan Tuhan untuk semua kita adalah untuk melihat semua kita diselamatkan melalui kehendak Tuhan. Amen. Dia ingin menyelamatkan semua kita dalam apapun keadaan kita. Oleh itu, pada ayat ke-37 itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amen. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maksudnya di sini, seperti Abraham dan Sarah. Tidak mungkin mereka dapat melahirkan seorang anak, sudah tua. Amen. Tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Betul? Bagi Hana pun tidak mungkin sebab dia mandul. Memang tak dapat. Tapi bagi Tuhan dapat. Sehingga dia melahirkan Samuel. Betul? Ini rancangan Tuhan. Oleh itu setiap kita pada pagi ini, bagi kita tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh itu Natal itu adalah mujizat yang terbesar bagi setiap pribadi kita. Amin. Tidak semua orang percaya pada Tuhan. Tidak semua orang yang dapat melayani Tuhan. Betul? Karena kamu yang di sini, betul. Saya ada Juru Selamat. Saya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Itu satunya, itu yang mujizat yang paling besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab kita dapat menerima Tuhan. Sebab kita dapat percaya pada Tuhan. Amin. Ramai antara orang di sana tidak percaya, banyak persoalan mereka. Seperti Maria katakan, bagaimana ini boleh terjadi? Di luar sana ramai yang masih menyanyikan persoalan seperti ini. Sehingga hari ini, semalam kita saya tidak banyak hadiah, tapi saya punya senyum dan lama-lama saja semalam. Sepanjang perjalanan di sana, saya bertahu senyum saya adalah karena ada Kristus dalam hidup saya. Hadiah yang saya ada bagi untuk yang ada sana adalah menandakan ada sesuatu yang kepercayaan dalam hidup saya ini yang menggembirakan hati saya sehingga kami menyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Dan orang di sepanjang jalan sana melihat semua orang grup gereja sangat bersukacita dan mereka sangat gembira menerima hadiah itu. Amen. Hari ini kamu dapat hadiah itu, kamu ada sukacita dalam hati kamu itu. Karena itu adalah mujizat yang paling terbesar dalam hidup kita. Amen.
beritahu orang sebelah kamu, itu mujizat yang terbesar. Sebab Tuhan ada kepercayaan kamu kepada Tuhan. Amen. Saya terangkan ini supaya kita miliki satu kepercayaan, iman yang tidak pernah tergugat oleh apapun. Namun kita ingin menyatakan dalam isi hati kita, supaya kita menyanyikan satu lagu yang sangat berterima kasih pada Tuhan. Karena kita masih ada cahaya iman yang menguatkan pribadi kita dalam Tuhan. Amin, saudara. Oleh itu, saudara, dalam Kristus pada pagi ini, kenapa malaikat menyanyikan lagu ini? Karena ada satu tujuan dalam hidup mereka. Amin. Kita lihat pada poin yang pertama, para malaikat mengumumkan kelahiran Yesus. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus, amin. Saya ingin melihat perkara yang penting sekali dalam kehidupan kita, amin. Dalam bila kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki satu kerinduan yang saya menyatakan kelahiran Tuhan. Maksudnya menyatakan Tuhan itu sudah lahir untuk saya, amin. Untuk semua orang, amin. Haleluya semua. Jadi ini pernyataan ini mesti kita nyatakan pada orang lain supaya mereka dapat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi oleh itu para malaikat, dalam verse yang pertama itu para malaikat kami dengar di tempat yang tinggi. Amin. Oke. Di sini kita melihat bagaimana malaikat Tuhan menyatakan kepada para gembala. Amin. Haleluya, saudara. Jadi ini satu perkara pengalaman yang pribadi kepada gembala sana, seorang malaikat kepada mereka. Amin. Kamu pernah dalam hidup kita sini, kamu pernah melihat malaikat? Siapa pernah melihat malaikat menegur kamu? Pernah? Ada yang pernah melihat malaikat menegur kita sini? Ada? Ini direct. Dia pergi ke gembala sana, beritahu. Oke, beritahu kepada gembala bahwa ada Juru Selamat akan lahir. Amin. Jadi dia memberitahu kepada mereka bahwa kelahiran ini akan berlaku. Amin. Jadi mereka percaya. Mereka itu mengatakan pada para gembala ini. Amin. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, amin. Pernyataan ini sangat menggembirakan. Amin. Karena ada satu makhluk surgawi ini yang datang kepada para gembala ini, amen. Amen. Saudara, saya bukan tidak percaya, tapi saya ada satu iman yang sangat yakin. Semasa saya di Lawas dulu, amen, di Lawas dulu. Saya pikir itu sebab masa di Lawas ada satu pergumulan dalam hidup saya. Bila saya dicobai oleh iblis di satu tempat. Kami membuat satu testing itu static load test. Malam itu kami ada satu roh yang mengacau kami. Okay. Tapi saya berdoa sama roh. Pagi itu, bila saya bangun pagi itu kan, saya keluar daripada load test yang berat itu. Dia keluar, saya tengok ada beberapa. Pertama saya tengok itu burung helang. Burung helang dia macam dia berterbangan. Dia terbang di atas langit sana. Lepas itu bila saya tengok ke atas lagi, saya tengok ada 3. Tapi saya tak nampak itu muka, tapi saya nampak 3 yang putih. Berpusing juga di atas sana. Saya pikir mata saya, apa barang ini? Salah penglihatan atau apa? Tapi saya melihat itu helang dan 3 makhluk putih yang terbang. Berpusing juga mereka terbang. Kecil dia, besar ini dia. Tidak sangat besar. Tapi cobalah dia tengok besar sikit dan saya nampak dia adalah malaikat. Mungkin tidak sampai itulah bagaimana Tuhan tunjuk kepada saya. Tapi saya yakin pernyataan itu ada satu petunjuk bagi saya, kebenaran bahwa ada malaikat Tuhan yang boleh melindungi kamu. Itu dalam hati saya, ada malaikat Tuhan melindungi saya. Sebab banyak percobaan dalam pribadi saya, selalu ada pelindungan Tuhan tetap ada dalam pribadi saya. Saya terdapat menyatakan ini segala banyak kesaksian ini, tapi ini malaikat Tuhan ini saya yakin ada, amen. Jadi oleh itu saya melihat peranan malaikat ini sangat penting untuk menjaga, untuk melindungi kita. Oleh itu saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Kita mesti yakin ada malaikat Tuhan yang melindungi kita, amen. Dimanapun kita berada, saudara, amen. Jadi ini satu
peranan yang Tuhan berikan kepada malaikat supaya dia menyatakan kebenaran. Okay? Terutamanya kepada para gembala ini tadi, saudara Kristus. Kalau kita lihat kepada Lukas 2 ayat 8 hingga 10 ini jelas sekali. Okay? Jangan takut. Kita melihat perkara seperti ini datang kepada mereka secara pribadi kita. Memang kita rasa sangat tidak mampu menghadapi sesuatu yang begini. Tapi malaikat ini berkata jangan takut. Sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa, saudara. Ini satu poin yang sangat saya ingin tekan kita. Bukan saya kepada orang Israel saja, tapi ke seluruh bangsa. Oke? Jadi kesukaan besar ini kepada semua kita. Amin. Jadi oleh itu kita mesti umumkan. Istiharkan ini dalam hidup kita. Ada suatu berita yang sangat besar. Yang penuh dengan sukacita itu ada seorang yang akan lahir untuk kita. Jadi kalau dikatakan untuk bangsa Israel saja, jadi saya kecewa. Tapi ini kata seluruh bangsa. Jadi ini satu poin sangat kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Amen. Boleh beritahu orang supaya kamu terima kasih kepada Tuhan. Kerana Tuhan telah menyatakan satu firman yang sangat jelas kepada kita. Seluruh bangsa akan menerima sukacita ini. Amen. Bukan gereja saja, seluruh gereja akan menerima sukacita ini. Amen. Ini berita yang sangat-sangat penting untuk semua kita. Oleh itu marilah kita sama-sama untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Okay? Kalau kita lihat pada Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Kita tahu semasa di Nazaret Tuhan berbicara kepada Maria, amen, melalui mimpi dia. Bagaimana malaikat Gabriel, malaikat juga, seorang malaikat yang ada dalam rancangan Tuhan tu, malaikat Gabriel. Dia menyatakan kepada Maria bahwa kamu akan melahirkan seorang juru selamat, amen, di kota Daud, amen, di Bethlehem. Saudara dan saudari dan Kristus, kalau kita baca firman Tuhan ini, okay, kita jelas bahwa kebenaran itu telah dinyatakan. Sepanjang mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem itu mengambil masa yang sangat lama. Lebih kurang ada 145 km jarak dia dari Bethlehem di utara sana sehingga ke selatan Nazaret ke Bethlehem, ambil masa yang sangat panjang, lebih kurang 145 km. Masa itu Maria mengandung dia. Mungkin 9 bulan sebab di Bethlehem malam itu dia akan melahirkan anak kan. Maksudnya dalam perjalanan yang sangat jauh itu dia bawa kandungan dia berjalan berapa jauh itu untuk menggenapi rancangan Tuhan bahwa di kota Daud itu akan lahir juru selamat. Amen. Haleluya. Jadi ini satu pelajaran bagi kita, saudara dan saudari dalam Kristus. Marilah kita datang kepada Tuhan. Amen. Dengan satu tujuan kita yakin, okay? Dengan iman kita percaya. Amen. Amen. Dengan iman kita percaya itu akan berlaku, akan menguatkan kita satu hari nanti. Amen. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk semua kita. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, okay? Oleh itu dalam bulan Desember ini, okay, kita telah melihat bagaimana ramai rancangan-rancangan telah memberitahu, menyanyikan lagu ini di setiap mall supaya kita sasa mengingatkan bahwa Raja telah datang untuk kita. Amen. Dan Raja ini telah datang untuk kita, telah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita supaya setiap pribadi kita akan dikuatkan sekali lagi dalam bila bulan Desember. Nyanyian ini saja telah meyakinkan kita akan keselamatan yang kekal ini dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Amen. Satu perkara yang sangat penting untuk kita. Kalau saya ingin terangkan kejadian-kejadian di dalam Alkitab, sangat kelahiran Yesus ini bukan saja yang memberikan sukacita, tapi ada juga duka cita yang sangat menyedihkan. Amen. Okay. Sehingga pada zaman Raja Herodes ini dia sanggup sebab dia telah dipermainkan oleh orang Majus, dia sanggup membunuh bayi 2 tahun ke bawah itu di Bethlehem dan sekitarnya. Itu kejadian semasa kelahiran Tuhan Yesus.
Jadi bukan saja menggembirakan, tapi ada juga kesedihan bagi mereka. Amin. Namun mereka dikuatkan karena ada penyataan daripada firman Tuhan. Melihat Tuhan mengakinkan mereka bahwa karena Yesus Kristus adalah membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Amin. Walaupun mereka masih menangis, masih sedih dalam keadaan sedemikian, mereka tetap percaya. Oke. Apapun keadaan keluarga pada zaman itu, amen. Mereka tetap melangkah untuk mereka percaya satu hari nanti Yesus adalah gembala akan memelihara mereka, amen. Yesus adalah utusan yang akan menyelamatkan bagi umat mereka, amen. Haleluya semua. Jadi pada hari ini mari kita senantiasa menyatakan dalam pribadi kita, amin. Seperti malaikat menyatakan kepada gembala. Oleh itu dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kerana kita menyatakan Tuhan, kehadiran Tuhan, Juru Selamat kita dan pribadi kita pada bulan ini. Amin. Kamu rindu melihat ramai lagi saudara-saudara kamu yang lain menerima Tuhan, itu benar. Amin. Sebab ada satu firman Tuhan, satu jiwa itu bertobat dan malaikat sangat bersukacita. Amin. Satu jiwa saja yang bertobat dan malaikat bersukacita. Maksud di sini keselamatan itu perlu diumumkan kepada lain supaya pada tahun akan datang 2026 ramai lagi orang akan menerima Tuhan. Amen. Jadi dalam tahun 2025 ini saya dapat melihat 3 orang yang menerima Kristus secara pribadi dalam perjalanan saya. Pertama saya lihat saudara Sakilau yang belum terima Kristus. Lepas itu saya melihat ada seorang lagi semasa saya dengan saudari saya Lili pergi ke Pucau Rot, ada seorang sana menerima Kristus juga. Dan beberapa bulan lepas saudara kita Ripai menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maksud saya sangat bersyukur ada 3 orang yang dapat saya doakan mereka terima Tuhan. Amin. Jadi inilah cara kita untuk meyakinkan mereka keselamatan itu kita nyatakan pada keluarga kita, kepada bapak kita, kepada sesiapa saja. Amin. Jadi inilah tujuan hidup kita. Amin. Keselamatan ini tidak aja cuma untuk kita menerima keselamatan saja, tapi kita ada respon. Oke, bab kedua ini, yang kedua para gembala memberi respon dengan sukacita. Amin. Bukan saya respon sukacita, tapi respon untuk ramai lagi orang lain akan menerima Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini yang kita ingin nyatakan di gereja di bulan Christmas ini, agar ramai yang belum kenal Tuhan itu menerima Tuhan sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Amen. Ini yang akan membuat sukacita yang lebih besar lagi. Amen. Oke. Ini yang membuat sebab semasa mereka menyatakan, seorang malaikat menyatakan kepada gembala ini, dan masa itu gembala melihat ramai mereka malaikat menyanyikan lagu-lagu kemuliaan bagi Yesus. Amen. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan. Amen semua. Jadi ini cara dia menyatakan. Jadi oleh itu saudara-saudara dalam Kristus, kedua ini mari kita sebagai gembala, para gembala memberikan respon dengan sukacita. Amen. Jadi oleh itu mari kita memberikan respon yang penuh dengan sukacita. Kalau kita lihat pada verse yang kedua, gembala, apakah punca Jubili ini? Okay. Mengapa panjang nyanyian sukacita kamu? Dan apakah berita gembira? Dan yang mengilhamkan nyanyian surgawi ini respon mereka. Amen. Nyanyian ini menyatakan kepada mereka bahwa inilah yang akan membuat mereka kerinduan mereka, hati mereka. Amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, bila mereka mendengar malaikat telah menyatakan, mereka bergegas. Dalam Lukas ayat 2:16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat mereka berangkat. Ini respon mereka. Amen. Jadi saudara dan saudara Kristus, sebagai umat Tuhan, kita sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, apakah respon kita setiap hari untuk kita melihat ramai lagi orang yang belum kenal Tuhan itu akan menerima Tuhan? Amen. Haleluya. Apakah respon kita untuk melihat perkembangan kerjaan Tuhan ini akan terus berkembang, bertumbuh? Jadi kita terus membuat respon dan kerinduan kita. Amen, kepada Tuhan. Amen semua. Jadi mereka tidak balai lengah, namun mereka cepat-cepat berangkat. Amen. Dan mereka
melihat apakah benar yang malaikat katakan itu. Amen. Inilah satu iman yang sangat mencabar kehidupan saya. Amen. Kadang-kadang kita sangat lambat untuk kita respon berita baik Tuhan, firman Tuhan. Amen. Jadi mari kita memiliki kehidupan yang bertindak, bahwa kita tidak membiarkan masa ini berlalu dan dengan sia-sia saja, tapi kita gunakan masa ini dengan apapun sekalipun untuk melihat perkembangan rohani kita bertumbuh, berkualitas kita melayani Tuhan. Amen. Jadi kita datang pada Tuhan, kita sendiri datang melihat respon, kita sendiri yang melangkah. Amen. Jangan tunggu dan kita sendiri yang melangkah. Amen. Dalam keadaan sejuk apapun keadaan kita, sebab waktu itu sejuk apa, mereka terus melangkah dalam apapun keadaan mereka untuk melihat sendiri. Betul juga dalam kehidupan pribadi kita, saudara dalam Kristus, kalau kita tidak melangkah dengan begitu cepat, amen, dengan begitu agresif untuk kita melayani Tuhan, orang lain akan menerima anugerah itu, amen. Jadi oleh itu, setiap perkara yang kita lakukan adalah karena kita tahu itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, amen. Jadi itu penting, mari kita respon dengan cepat-cepat, mari kita bertindak dengan positif dalam setiap perkara kita, melihat sendiri betul-betul ini Tuhan, inilah yang akan berlaku dalam kehidupan saya, amen. Dalam doa kita, jangan dalam doa, dalam kehidupan pribadi kita, jangan tunggu orang berdoa, tapi pribadi sendiri itu berdoa sendiri. Tuhan, saya ingin melihat satu hari ini akan berlaku dalam pribadi saya. Satu hari ini akan berlaku. Jadi ini langkah kita, doa kita, bergerak sendiri, amen. Lebih suka bergerak untuk menjumpai setiap domba-domba. Pergi ke mereka, amen. Saya ingin melihat sendiri dengan mata saya, apa keadaan mereka. Begitulah maksudnya tadi, amen. Dalam pelayanan kita dalam Tuhan, amen. Jadi yang luar biasa adalah berita ini tidak diistilahkan kepada raja ataupun berstatus tinggi, tetapi kepada gembala. Ini satu perkara yang perlu kita lihat. Kenapa tidak pergi ke kepada Raja Herodes yang sangat berdudukan tinggi itu, para imam-imam, tapi kepada gembala ini dahulu diberitakan, saudara. Inilah kunci kerajaan ke surga yang perlu kita belajar. Seorang yang tidak dapat seorang yang setia menggembalakan. Di sana dulu orang gembalakan domba, mereka pergi ke satu, sebab ada kalau dia kandang dibiarkan, tapi ini untuk bila mereka pergi ke satu tempat, tidak mereka pergi ke tempat yang sangat jauh dan tempat rumput yang sangat subur. Mereka pergi sana membawa bekal dan bermalam di sana. Mereka setia dalam keadaan sejuk apapun keadaan mereka setia supaya singa ke orang jahat tidak curi, mereka punya gembala, mereka setia. Sejuk pun mereka setia kepada Tuhan mereka. Satu hari gembala ini akan disembelih di Bethlehem. Satu persembahan yang sangat gembala yang sangat sehat, yang bertenaga, yang bagus. Mereka pelihara di sana, amin. Jadi mereka sangat setia melayani domba-domba yang di sana pelihara dengan baik. Sebab ini satu konsep bagi Tuhan. Pemeliharaan bila kita miliki kawanan domba kita perlu memelihara dengan sepenuh hati, sepenuh kehidupan kita untuk mereka dapat makanan, dipelihara daripada datang buas. Karena ini konsep Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terus zoom kepada gembala ini, memberikan berita baik ini kepada mereka, supaya mereka menjadi satu gambaran. Ada satu gembala yang sangat penting akan memimpin mereka, yang akan memelihara mereka. Benar kan? Dalam firman Tuhan pun menyatakan dalam, akulah gembala yang baik. Ini Yesus sendiri. Oleh itu, malaikat Tuhan bercanakan kepada gembala, karena dia tahu seteruknya kita, amin. Tidak dipandang orang hina sekalipun, sebab orang gembala ini memang kalau di sana dulu memang status sangat rendah dan orang tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi dan mereka dipandang sangat rendah. Jadi Tuhan tidak, artinya Tuhan datang kepada mereka supaya mereka diselamatkan, amen. Sehingga mereka menjadi orang yang respon dan sangat cepat, amen.
Orang yang tidak berguna, orang kata tidak sangat itu digunakan oleh Tuhan untuk menyatakan kabar baik ini kepada orang lain. Oleh itu mari kita melihat kepada semua orang, bukan saja orang yang berstatus tinggi, tapi yang kita tidak nampak bernilai di mata manusia, itu yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa satu hari nanti. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saudari, mari kita sebab Tuhan mempedulikan mereka yang hina ini, amin. Yang tidak dipakai oleh manusia, yang tidak digunakan oleh sesiapapun, amin. Jadi oleh itu dalam kehidupan kita, mari kita melihat ini ada satu tujuan Tuhan untuk kita pedulikan mereka, amin. Jadi Tuhan tidak mengira status dari mana dia buat perkara ini, tapi dia melihat tujuan Tuhan agar para gembala ini akan menjadi gembala yang terbaik, amen. Sebab mereka ada experience untuk gembalakan, amen. Seperti Raja Daud, amen. Sehingga boleh melakukan satu yang luar biasa, sehingga singa pun dia boleh kalahkan. Maksudnya dia tahu nilai-nilai itu sangat penting. Okay? Pengalaman hidup itu sangat penting. Okay? Apapun seterusnya kita, kalau Tuhan sudah memakai kita, sudah panggil kita punya respon yang sangat cepat seperti mereka. Amen. Ini gembala. Kalau contohnya dalam Matius 4:19 itu Simon Petrus dan Andreas, mereka penjala ikan. Bila Tuhan katakan kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tengok respon mereka, terus tinggalkan perahu jala itu. Amen. Haleluya. Kalau saya katakan kepada kamu, tinggalkan kereta kamu nih, mari ikut saya pergi ke sana. Kamu sanggup tinggalkan kereta kamu, saudara? Amen. Inilah iman seorang yang tahu juru selamat itu memberi kehidupan bagi mereka. Amen. Jadi bila Tuhan panggil kita melayani Tuhan, marilah kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Jadi yang ketiga, oke. Jadi para gembala terus menyebarkan berita kepada orang lain juga mereka. Amen. Mereka menyebarkan berita gembira ini kepada orang lain di sekitar mereka. Amen. Jadi ini betul juga kita pada hari ini. Okay. Kita tahu ada berita baik sudah kita terima. Okay. Jadi saatnya untuk kita beritakan pada orang lain juga berita baik ini. Amen. Haleluya. Jadi kita tidak bertindak diam, kita terus cepat-cepat beritahu pada orang lain. Okay. Kita lihat pada Lukas itu tadi. Okay. Pada verse yang ketiga, mari ke Bethlehem dan lihat. Amen. Dalam verse yang ketiga lagu kan kita tadi itu, mari ke Bethlehem dan lihat. Mereka terus pergi ke Bethlehem dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana dan terus membawa orang lain sana sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebab dialah raja yang akan memimpin mereka satu hari nanti. Amen. Saudara, untuk para gembala menjadi satu perkara yang sangat penting di sini, itu mereka menjadi pengaruh pada orang lain. Amen. Sebab bila Tuhan sudah nyatakan kepada mereka melalui malaikat Tuhan tadi, mereka jadi pengaruh kepada orang lain. Influencer kepada orang lain. Sebab mereka yakin betul ada keselamatan yang sudah mereka dengar sendiri dari malaikat ini. Amen. Seperti kita sudah mendengar dari firman Tuhan pada pagi ini. Amen. Oh, Bapak El sudah membaca dari Lukas 2 tadi. Amen. Mendengar kita. Sekarang bagaimana kita mengisytiharkan Tuhan kepada orang lain. Bagaimana kita merespon pada orang lain. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain dalam kehidupan kita. Amen. Okay. Mereka mengajak orang datang melihat sendiri. Amen. Dalam setiap perkara. Kedua, mengajak orang menyembah raja yang baru lahir itu. Amen. Yang ketiga, memberitakan apa yang mereka lihat tentang Mesias itu sendiri. Jadi ini perkara yang paling penting untuk semua kita pada bulan Desember ini, supaya kita sesama membawa saudara-saudari kita kepada Tuhan. Okay. Ajak mereka. Okay. Jemput mereka. Amen. Amen. Haleluya. Supaya kita menjadi influencer kepada orang lain, mempengaruhi orang lain. Amen. Kita macam magnet tu. Bila orang dekat kita tiba-tiba dia, ini ada satu daya tarikan. Oh, kenapa saudara kamu sangat bersemangat menyanyi lagu Christmas pada hari ini? Oh, saudara kenapa kamu buka rumah ini untuk saudara lain? Dia perkara ini membuka minda orang lain. Oh, ada sebab dia. Saya ingin jadi influencer kepada lain. Supaya orang tahu dalam keluarga saya percaya Yesus itu juru selamat kami. Okay, itu. Dalam pekerjaan saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Amin. Inilah pengaruh-pengaruh yang boleh kita lakukan. Ajak mereka nyanyi lagu dengan sepenuh hati kita bila kita
melayani Tuhan. Yang keempat yang perlu kita tahu itu satu jemputan, itu mari datang dan lihat dan menyembah. Amen. Jadi kita sendiri datang, lihat sendiri kita menyembah Tuhan. Itu dalam pelayanan kita dalam Tuhan. Kita sendiri datang ke Tuhan, lihat sendiri dan kita juga menyembah sendiri. Supaya kita tahu Juru Selamat itu adalah yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita dan juga gereja kita. Amen. Jadi bila verse yang keempat ini lihat dia terbaring di dalam palungan, dia yang dipuji oleh choir malaikat, okay? Inilah sehingga mereka menyanyikan lagu ini. Amen. Melihat sendiri perkara ini. Amen. Haleluya. Oleh itu saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Perkara yang mari kita lihat pada Yesaya 9 ayat 6 ini, okay? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, okay? Seorang putra telah diberitakan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amen. Inilah Juru Selamat kita. Amen. Apapun kehidupan kita pada hari ini, amen. Sangat sukar bagaimana saya ingin mendapat nasihat daripada Tuhan. Amen. Nasihat para orang lain, cari Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Dia pandai menjadi penasihat yang sangat ajaib untuk setiap pribadi kita. Amen semua. Jadi dialah Allah yang sasa melindungi kita dan setiap pribadi kita. Amen. Jadi dialah Raja damai untuk segala apapun keadaan kita pada hari ini. Untuk negara kita, untuk pribadi kita, keluarga kita. Dia akan berikan damai sejahtera dalam pribadi kita. Amen. Walaupun keluarga kita porak-poranda, pecah belah. Amen. Carilah Raja damai ini akan mendamaikan kita, akan menenangkan hati kita, saudara. Ramai testimoni yang berlaku. Dan pada bulan inilah banyak yang bertobat karena Kristus datang. Baik dalam keluarga mereka yang dulu berpecah belah karena ada masalah-masalah dalam keluarga. Dan hari ini mereka bersatu kembali. Karena ada Kristus yang datang untuk keluarga itu dan menyelamatkan mereka daripada pecah belah. Dan itu juga negara-negara lain sekarang. Mereka bersatu. Dan kita lihat hari ini, semalam kita lihat. Pertama kali saya dengar ada bahasa Tamil disebut bahasa itu. Saya sangat kagum mereka. Tapi saya ada tertulis salah, tapi bahasa Tamil ada, bahasa Inggris semua, bahasa Melayu ada. Menunjukkan pada kita bahwa Sarawak, kita ingin melihat gereja kita bersatu. Bersatu untuk kita bersama meraihkan sukacita yang besar ini. Amen. Oleh itu ramai gereja-gereja kemarin sangat bersukacita. Amen. Bukan saja gereja pengharapan. Dan saya semalam berjumpa dengan seorang kawan saya. Mereka di gereja GIS di belakang kita. Sama bujang dulu dan sampai saat ini sama-sama ada keluarga. Sehingga anak dia sama-sama lain bermain gitar, memuji Tuhan. Dia bawa anak dia dan sampai saat ini dia masih kuat melayani Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang akan menyelamatkan keluarga dia. Amen. Begitu juga dengan kita hari ini. Mari kita bawa keluarga kita, sahabat kita, anak kita datang pada Tuhan. Amen. Agar mereka terus melayani Tuhan. Agar mereka tahu satu hari mereka kenal Juru Selamat itu yang memberikan damai sukacita kepada mereka. Juru Selamat itu akan memberikan kekuatan bagi mereka. Juru Selamat itu akan menyelamatkan mereka dalam apapun keadaan mereka. Dan Juru Selamat itu juga yang akan memberikan jawaban dalam kehidupan mereka, saudara. Amen. Bagi kamu dan saya sama. Jika kita ada pribadi itu dalam hidup kita, pribadi itu, firman itu yang menjadi manusia itu yang akan menyelamatkan kita dari apapun situasi hidup kita. Hingga hari bulan Natal ini adalah bulan yang paling istimewa untuk orang Kristen. Amen. Sehingga bulan ini ramai orang iblis sangat benci mendengar lagu-lagu ini. Dia sangat tidak suka. Amen. Dia sangat tidak rindu. Terutama kita semua kalau kita terlibat melayani, kita menyanyi mengikut apa itu perakan, memang tidak suka dia. Sebab ini adalah season yang sangat dia tidak mau. Tapi kita percaya pada hari ini, inilah kekuatan kita sebagai umat Kristen. Inilah mujizat yang terbesar yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mujizat yang jaminan yang sesungguhnya itulah yang akan membuat orang Kristen itu bertahan teguh sampai akhirnya. Sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini nanti. Dia sudah lahir untuk kita, dia sudah mati untuk kita, bangkit hari ketiga. Dan dia pergi dan dia janji akan datang untuk membawa semua orang yang percaya kepada dia. Untuk sama-sama memerintah dengan dia. Sama-sama menikmati sukacita itu satu hari nanti. Amen, saudara. Jadi ini kalau dia kata dia datang, dia tetap datang, saudara. Oleh itu saya sangat mendorong kita jangan mempersiakan pelayanan kita.
Jangan mempersiapkan melodi Natal, bulan Natal ini. Mari kita kuatkan. Inilah masa kita untuk charging, untuk kita penuhkan lagi semangat kita, kerinduan kita melayani Tuhan. Karena inilah suara yang sangat bukan manusia, malaikat pun menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Allah yang sangat besar, darjat damai itu. Amen. Jadi mari kita bawa keluarga kita. Mungkin keluarga kita sangat sukar untuk kita bawa. Apa tidak untuk tahun depan. Tahun depan 2026 kita akan bawa keluarga kita. Boyfriend kita, klik kita, sesiapa saja untuk Tuhan. Karena itu yang menjamin mereka, itu akan menyelamatkan mereka suatu hari ini. Dan itulah akan menyelamatkan gereja Tuhan pada satu hari nanti. Amen. Dari Tuhan, firman Tuhan jelas kepada kita, kelahiran Yesus adalah satu kesukaan besar bagi dunia ini. Amen. Semua? Boleh kamu beritahu orang sebelah, kelahiran Tuhan adalah kesukaan bagi saya. Amen. Beritahu mereka. Mari kita berdiri, kita serahkan message Christmas kita pada hari ini untuk melodi Natal tentang para malaikat ini. Amen, saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu yang last tadi untuk Tuhan. Amen. Haleluya.